Hai, pernah nggak sih ngerasa udah jam 10 malam, tapi PR atau tugas-tugas belum disentuh sama sekali? Rasanya kayak ada yang mengganjal, tapi kita tetap nggak bisa mulai. Niatnya rebahan cuma 10 menit, tahu-tahu udah 2 jam scroll TikTok. Padahal, di kepala kita tahu ada banyak hal yang harus dikerjakan. Kenapa ya kita suka banget menunda-nunda? Apa sih yang bikin kita lebih milih buat nggak ngapa-ngapain? Dalam psikologi, ini namanya prokrastinasi, dan ternyata, bukan cuma karena malas loh. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kebiasaan ini. Ada banyak alasan di balik kebiasaan ini, dan semuanya berhubungan sama pikiran kita. Pikiran kita seringkali lebih kompleks dari yang kita kira. Salah satu penyebab utamanya adalah takut gagal. Ketakutan ini bisa sangat kuat dan membuat kita merasa lumpuh. Otak kita melihat tugas yang susah sebagai ancaman, jadi tanpa sadar kita menghindarinya. Ini adalah mekanisme pertahanan diri yang alami. Kita berusaha ngehindarin rasa nggak nyaman pas mau mulai. Rasa nggak nyaman ini bisa datang dari berbagai hal, seperti ketidakpastian atau ketakutan akan hasil yang buruk. Akhirnya, kita milih ngelakuin hal lain yang lebih asik, meskipun nggak produktif. Hal-hal ini memberikan kita pelarian sementara dari tugas yang menakutkan. Alasan lainnya, perfeksionis. Perfeksionisme bisa menjadi penghalang besar dalam menyelesaikan tugas. Kita mau hasil kerjaan kita sempurna, dan karena takut nggak mencapai standar itu, malah jadi nggak mulai sama sekali. Ini adalah lingkaran setan yang sulit dipecahkan. Iya kan? Banyak dari kita pasti pernah ngerasain hal ini. Dan jangan lupa, dopamin. Hormon ini memainkan peran besar dalam kebiasaan kita. Otak kita seneng banget sama kepuasan instan, kayak nonton video pendek, main game, scroll medsos. Aktivitas ini memberikan kita dorongan dopamin yang cepat. Kegiatan ini bikin kita cepat puas, sementara tugas penting biasanya butuh waktu lebih lama untuk bikin puas. Ini membuat kita lebih sulit untuk fokus pada tugas yang lebih besar. Jadinya, susah fokus deh. Kita jadi lebih mudah terdistraksi oleh hal-hal kecil yang memberikan kepuasan instan. Kalau kamu udah nonton sampai sini, kasih like dulu dong buat nunjukin dukungan kamu untuk melawan prokrastinasi bareng-bareng. Dan komen di bawah, hal apa sih yang paling sering kamu tunda-tunda? Mungkin dengan berbagi, kita bisa saling membantu. Sharing yuk. Berbagi pengalaman bisa jadi langkah awal untuk mengatasi prokrastinasi. Balik lagi ke topik. Salah satu cara paling ampuh untuk mengatasi prokrastinasi adalah dengan memecah tugas jadi langkah-langkah kecil. Ini membuat tugas terasa lebih ringan dan lebih mudah dikelola. Otak kita lebih siap ngerjain sesuatu yang kesannya ringan. Langkah kecil ini bisa memberikan kita rasa pencapaian yang lebih cepat. Misalnya, daripada bilang harus belajar 3 jam, coba ubah jadi buka buku, 5 menit aja dulu. Setelah itu, biasanya kita akan merasa lebih mudah untuk melanjutkan. Kedengerannya aneh tapi ampuh loh. Langkah kecil ini bisa menjadi pemicu untuk menyelesaikan tugas yang lebih besar. Terakhir, coba kenali polanya. Pola ini bisa memberikan kita wawasan tentang kapan dan kenapa kita menunda. Kapan sih kamu paling sering prokrastinasi? Pagi, malam, pas jam kerja. Mengetahui pola ini bisa membantu kita mengatasinya. Sadari itu, dan ubah pelan-pelan. Perubahan kecil bisa membawa dampak besar. Perubahan besar dimulai dari kesadaran kecil. Dengan menyadari kebiasaan kita bisa mulai membuat perubahan positif. Jadi sekarang udah tahu kan? Prokrastinasi bukan karena malas, tapi karena cara kerja otak kita. Ini adalah langkah pertama untuk mengatasinya. Dan kabar baiknya, kamu bisa latih diri kamu untuk lebih sadar, ambil langkah yang lebih ringan, dan lebih pede ngadepin tugas. Dengan latihan, kita bisa mengubah kebiasaan kita. Makasih udah nonton sampai habis. Dukungan kamu sangat berarti. Kalau suka konten psikologi praktis kayak gini, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Dengan begitu, kamu nggak akan ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, yang pastinya bakal bantu kamu lebih paham diri sendiri. Terus semangat, dan jangan menyerah.